Judul beritanya, surat terbuka guru honorer non K2 untuk Jokowi dan Nadiem Makarim soal afirmasi. Berita ini diposting Sabtu 30 Oktober 2021 pukul 15.34 waktu Indonesia Barat. Dan kita lihat beritanya teman-teman. Ketua DPP Forum Honorer Non Kategori 2 Persatuan Guru Honorer Republik Indonesia FHNK2 PGHRI Provinsi Jateng, di mana berharap agar semua pihak berhenti meminta afirmasi dalam rekrutmen P3K 2021. Menurut Pak Ainurofik, afirmasi yang diberikan pemerintah untuk guru honorer sudah banyak. Terbukti dengan banyaknya guru honorer yang lulus P3K 2021 tahap 1. Dia pun menuliskan surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo dan Mendikbudristek Pak Nadiem Makarim. Ini suratnya mendukung program pemerintah dalam penyelesaian masalah honorer di Indonesia. Nah, kita lihat surat terbuka dari Ketua DPP FHNK2 PGHRI Jateng Pak Ainurofik ya, yang dikirim kepada gpnn.com Sabtu 30 Oktober. Kita baca sama-sama teman-teman isi dari suratnya. Yang mulia Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, yang terhormat Bapak Mendikbudristek Nadiem Makarim, alhamdulillah atas fasilitasi kepada FHNK2 PGHRI sehingga bisa menyampaikan 5 poin roadmap permohonan P3K bagi honorer non K2 pendidik dan tenaga kependidikan tahun 2018 sampai 2024. Atas izin Tuhan Yang Maha Esa, atas perjuangan dan kebijakan Mendikbudristek, Dirjen GTK dan Sesdirjen GTK Kemendikbudristek RI, kami honorer non K2 sudah masuk database BKN seperti honorer K2 dan usia di atas 35 tahun. Kami juga bisa merasakan kebahagiaan teman-teman honorer non K2 yang lulus tes P3K dengan afirmasi kompetensi teknis 15% yang dikonversikan menjadi 75 poin yang Bapak berikan. Kami bersyukur karena dalam webinar bersama Kemendikbudristek, Ketua Panja GTK Honorer dan DPP FHNK 2 1 pada 19 Agustus 2021, usulan tambahan bonus kompetensi teknis 5-10% dikabulkan pemerintah, 10% yang dikonversikan menjadi 50 poin. Tambahan bonus itu diterapkan pada penurunan passing grade atau PG kompetensi teknis yang bisa dinikmati seluruh honorer baik di bawah dan di atas 35 tahun seluruh Nusantara. Kemudian pemberian afirmasi 100% untuk usia 50 tahun. Sungguh apa yang telah Mas Menteri berikan sangat-sangat berarti bagi kami kaum honorer di seluruh Nusantara. Namun masih ada honorer yang tergeser karena afirmasi tidak berdasarkan masa kerja, tetapi berdasarkan usia. Ada juga yang tergeser karena sangat sedikit jumlah formasi yang tersedia. Begitu juga masih banyak honorer yang terkendala tidak mendapat afirmasi. Di antaranya disebabkan karena tidak sinkronnya data NIK pada Dapodik, sekolah regrouping, kemudian usia di bawah 35 tahun, pengabdiannya lama tetapi tidak mendapatkan afirmasi 15% yang dikonversikan menjadi 75 poin. Dan masih banyak lagi kendala yang kami terima dari teman-teman. Semuanya sudah kami inventarisir yang nanti akan kami sampaikan kepada Mas Menteri jika kami diberikan kesempatan menghadap, untuk memenuhi keadilan sosial dalam upaya menerapkan profil Pancasila dalam setiap kebijakan. Kiranya Mas Menteri tidak menerima usulan afirmasi bukan berdasar usia, karena banyak usia 35 hingga 40 tahun, masa pengabdiannya baru 5 tahun. Sedangkan ada juga yang di bawah 35 tahun tetapi masa pengabdian sudah di atas 10 tahun. Kiranya ini menjadikan pedoman Mas Menteri agar objektif dalam mempertimbangkan berbagai masukan. Kami diam karena sudah bersyukur menerima kebijakan. Namun untuk tahap selanjutnya pada 2022 kami mohon pembahasan afirmasi pada 5 poin usulan
FHNK 21 PGHRI menjadi bahan pertimbangan sebagai berikut. Yang pertama, pengabdian 5 tahun diberikan 25%, kurang pun tidak apa menjadi 10%. Kedua, masa pengabdian 10 tahun diberikan 50%, kurang pun tidak apa menjadi 25%. Ketiga, masa pengabdian 15 tahun diberikan 75%, kurang pun kami terima menjadi 35%, tetapi semua merata. Tidak akan ada temuan permasalahan atau kecemburuan dari sesama kaum honorer karena semua berdasar masa pengabdian dan tidak ada yang tergeser di tahun 2022 baik bagi guru dan tendik. Cukup satu kali dibahas, jangan dengar masukan lainnya yang justru akan merugikan Mas Menteri. Mas Menteri yang kami kagumi, sosok panutan, pemuda yang akan membawa pendidikan di negeri ini menjadi lebih baik lagi menyongsong era digitalisasi menuju profil belajar Pancasila. Ketua DPP FHNK 2 IPGHRI Provinsi Jawa Tengah. Itulah teman-teman terkait dengan surat terbuka guru honorer non K2 yang ditujukan untuk Presiden Jokowi dan Mas Menteri Nadiem Makarim, yang ditulis oleh Pak Ainur Rafiq Abdi Wibowo SPD SD.